Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di topik pertama pada mata kuliah energi terbarukan ini. Ini adalah video kedua setelah sebelumnya video tentang pengantar tentang mata kuliah atau kontrak kuliah. Nah, pada topik ini, pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang pengantar energi terbarukan. Topik ini terdiri dari dua video, yaitu video kedua ini dan nanti video ketiga. Jadi yang ini namanya 2.1 dan yang kedua nanti adalah 3.1. Inilah yang akan kita bahas pada topik pertama ini. Yang pertama kita akan membahas sekilas masalah di seputar energi, yaitu masalah di seputar energi fosil. Lalu masalah di sekitar energi fosil yang lebih bersih atau cleaner fossil fuel, dan masalah di sekitar energi nuklir. Setelah itu kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis energi terbarukan. Kemudian kita lanjutkan dengan energi terbarukan sebagai solusi yang potensial dari masalah-masalah tadi. Lalu kita bahas secara singkat bagaimana energi terbarukan diintegrasikan atau disambungkan dengan jaringan listrik. Ada dua sistem yang akan kita bahas, yaitu sistem CG. CG adalah Centralized Generation, kemudian DG adalah Distributed Generation. Setelah di bagian akhir kita akan masuk ke masalah di seputar energi terbarukan dan kemudian tugas Anda untuk topik pertama ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, bagian pertama yaitu sekilas masalah di seputar energi. Sebenarnya tema ini sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya. Jadi bagi Anda yang sudah mengambil mata kuliah pengantar studi energi atau mata kuliah pengantar teknik elektro tapi bagian dari studi energi, hal yang akan saya sampaikan ini sudah disampaikan secara lebih detail, tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan, saya akan membahas lagi secara singkat. Jadi ada beberapa persoalan terkait dengan energi kita. Persoalan yang pertama adalah ledakan populasi. Seperti dilihat di sini adalah bahwa populasi dunia itu semakin lama semakin banyak, dan dalam 200 tahun terakhir itu perkembangan populasi dunia itu meningkat dengan tajam sekali seperti dilihatkan pada grafik ini. Dan Asia, negara-negara di Asia menyumbang paling besar terhadap pertumbuhan populasi dunia, diikuti oleh Afrika dan benua-benua lainnya. Tapi pada intinya adalah sekarang kita sudah memiliki lebih dari 7 miliar penduduk di dunia ini, dan 7 miliar penduduk ini adalah jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Apa maknanya dari ledakan populasi ini? Semakin banyak manusia di muka bumi ini, maka semakin tinggi kebutuhan energi. Seperti diperlihatkan pada grafik ini bahwa kebutuhan energi yang warna kuning itu sama dengan kebutuhan populasi. Jadi makin tinggi kebutuhan populasi, makin tinggi pula kebutuhan energi. Tetapi ada masanya nanti pertumbuhan populasi tidak terlalu signifikan, tetapi pertumbuhan energi tetap akan signifikan. Nah, setiap orang, setiap populasi ini memiliki gaya hidup. Ada juga yang menjalankan bisnis, lalu ada industri yang berjalan. Oleh karena itu setiap orang punya gaya hidup yang berbeda. Ada orang yang gaya hidupnya tinggi sehingga membutuhkan energi yang besar. Ada yang gaya hidupnya sederhana sehingga konsumsi energinya pun lebih sederhana. Karena sekarang banyak sekali penduduk dunia yang tinggal di kota-kota, maka gaya hidup pun relatif lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dua buah chart ini memperlihatkan struktur energi dunia pada tahun 2013 sampai dan 2040. Terlihat pada 2013 bahwa 81% kebutuhan energi dunia itu disuplai oleh bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu terdiri dari 3, yaitu batu bara, kemudian yang kedua adalah gas, yang ketiga adalah minyak bumi. Tren yang sama juga diperkirakan masih berlaku pada tahun 2040, di mana bahan bakar fosil masih akan mendominasi, tetapi dengan kontribusi yang lebih rendah, yaitu sekitar 75%. Tapi intinya dunia sangat tergantung pada bahan bakar fosil mulai dari dulu sampai nanti.
Nah, oleh karena itu dapat kita katakan bahwa semakin banyak manusia di muka bumi ini, maka semakin tinggi kebutuhan bahan bakar fosil. Itu yang tadi isu yang pertama. Isu yang kedua adalah terkait dengan supply. Ini adalah sebuah grafik yang sangat menarik yang memperlihatkan bagaimana energi fosil hadir di dunia ini dan kemudian akan berakhir lagi. Rentang waktunya sangat panjang, sampai sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi selama beberapa ribu tahun manusia mengandalkan tenaga pada ototnya dan pada kayu bakar. Tetapi pada 100-200 tahun belakangan muncullah bahan bakar fosil seperti yang terlihat di sini. Dan kita sekarang berada pada bagian ini yang ada bintangnya itu, dan diperkirakan sebentar lagi bahan fosil pun akan habis. Artinya bahan bakar fosil ini hanya hadir di muka bumi sebentar saja dan kemudian dia akan hilang begitu saja. Nah, ini adalah sebuah grafik yang menarik juga, memperlihatkan yang merah ini adalah batu bara, yang biru adalah minyak, sedangkan yang coklat adalah natural gas. Jadi disebutkan di sini ini adalah teori peak fossil fuel, yaitu yang menjelaskan kapan puncak produksi dari setiap bahan bakar fosil. Bahwa minyak bumi sudah mencapai puncak produksinya pada tahun 1970-an, dan sejak tahun itu produksi minyak bumi itu selalu turun dan nanti akan habis. Sementara bahan natural gas diperkirakan akan mencapai puncak produksinya pada tahun-tahun ini. Setelah dia mencapai puncak, kemudian dia akan turun dan habis. Sementara batu bara itu masih diperkirakan agak lama lagi, sekitar tahun 2070-an, mencapai puncaknya, kemudian perlahan habis, turun dan habis. Nah, kalau dirata-ratakan ketiga-tiganya, maka diperkirakan pada tahun 2025 terjadilah puncak produksi energi fosil. Setelah itu produksinya akan turun dan kemudian habis, mengkonfirmasi apa yang ada di grafik yang kiri itu. Nah, pada grafik yang di bawah ini terlihat bahwa grafik yang di atas diulangi lagi, tetapi sekarang kita tambahkan sebuah kurva yang tebal. Ini adalah kurva kebutuhan, dan sementara yang di bawah yang 3 adalah kurva supply. Nah, karena kebutuhan energi semakin lama semakin tinggi, sebagaimana kita ceritakan tadi, sementara supply-nya sebentar lagi akan habis, maka akan terjadi apa yang kita sebut sebagai defisit energi. Nah, pada saat defisit energi ini kebutuhan melebihi kebutuhan energi fosil, kebutuhan energi melebihi supply yang bisa disediakan oleh bahan bakar fosil. Persoalan berikutnya adalah persoalan harga. Grafik ini memperlihatkan bagaimana harga salah satu jenis bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, berevolusi sejak tahun 1971 sampai beberapa tahun belakangan ini. Terlihat di sini bahwa harga sangat berfluktuasi, tetapi satu hal yang kita bisa tarik kesimpulan adalah bahwa tren harga minyak itu selalu semakin lama semakin tinggi. Jadi kita jarang sekali mendengarkan harga minyak ini turun, tetapi yang sering kita dengarkan adalah harga minyak selalu naik. Begitu juga dengan bahan bakar gas dan bahan bakar fosil lain, yaitu batu bara. Persoalan berikutnya adalah terkait dengan geopolitik, bahwa ini adalah minyak. Di grafik yang di pie chart yang di atas itu memperlihatkan di mana minyak itu diproduksi, sedangkan yang bawah itu adalah di mana minyak itu digunakan. Terlihat bahwa minyak sebagian besar diproduksi hampir 50% di kawasan Timur Tengah, di negara-negara Arab. Sementara dia dipakai di mana? Yaitu di Timur Tengah sendiri, di Amerika Utara, di Eropa, di Australia, dan Selandia Baru. Artinya apa? Artinya sebagian besar konsumsi bahan bakar minyak ini tidak di tempat dia diproduksi. Oleh karena itu dibutuhkan transportasi dari tempat di mana dia diproduksi ke tempat di mana dia dikonsumsi. Dan selain itu juga terjadi perebutan. Jadi karena dia terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah, jadi tidak heran kalau kita sering mendengar bahwa kawasan ini tidak stabil secara keamanan karena terjadi perebutan sumber daya minyak di sana. Begitu juga dengan gas alam. Hampir sebagian besar gas alam itu juga diproduksi di Timur Tengah, sementara dia digunakan di Rusia, di Amerika Utara, di Timur Tengah sendiri, dan di Australia. Jadi juga dia dihasilkan di tempat bukan di tempat dia dikonsumsi.
Sedangkan batu bara itu sebagian besar produksinya ada di kawasan Asia Pasifik, namun konsumsinya lebih tersebar. Tapi yang ingin kita katakan adalah bahwa bahan bakar fosil ini sangat sensitif terhadap keamanan. Oleh karena itu kalau kita melihat lagi grafik harga ini mengkonfirmasi hal tersebut. Terlihat bahwa ada beberapa kejadian besar di dunia yang mengakibatkan bahan bakar fosil ini harganya naik. Sebagai contoh, salah satunya adalah pada saat krisis ekonomi di Asia, termasuk di Asia Tenggara, itu juga salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga minyak pada saat itu. Sebelum itu ada revolusi Iran yang juga menaikkan harga minyak dengan sangat drastis seperti yang diperlihatkan di sini, sehingga stabilitas di kawasan Timur Tengah itu sangat mempengaruhi harga minyak bumi. Persoalan berikutnya dari bahan bakar fosil adalah perubahan iklim. Kita tahu bahwa semakin banyak manusia di muka bumi ini akan semakin tinggi kebutuhan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini ketika dia dibakar menjadi energi, dia menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang paling besar adalah karbon dioksida, dan itu menyebabkan perubahan iklim. Suhu bumi semakin lama semakin tinggi. Ini adalah sebuah grafik yang terkenal dari film Inconvenient Truth. Anda juga sebanyak nonton film ini. Jadi yang merah ini adalah konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, sedangkan yang putih ini adalah suhu bumi. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata kalau konsentrasi CO2 itu turun, suhu bumi juga turun, dan sebaliknya kalau konsentrasi CO2 naik, suhu bumi juga naik. Dan pada 100 tahun belakangan ini, ketika bahan bakar fosil mulai diproduksi, produksi CO2 semakin tinggi, dan kita lihat di sini grafiknya bahwa peningkatan suhu bumi terjadi dengan sangat cepat. Nah, selain bahan bakar fosil yang 3 ini, dunia juga memperkenalkan bahan bakar fosil lain yang mereka katakan lebih bersih atau cleaner fossil fuel, termasuk Indonesia. Di Kementerian SDM ada sebuah direktorat yang bernama Direktorat Energi Baru dan Terbarukan. Ingat bahwa nama direktorat adalah Energi Baru dan Terbarukan. Nah, energi baru ini yang akan kita bahas sekarang. Apa itu energi baru? Bisa dilihat pada Kebijakan Energi Nasional tahun 2014 bahwa sumber energi baru adalah sumber energi yang bisa dihasilkan oleh teknologi baru, baik dia berasal dari sumber energi terbarukan maupun dari sumber energi tak terbarukan. Contohnya adalah ada hidrogen, ada nuklir, ada 3 jenis bahan bakar yang berbasiskan batu bara, yaitu coal bed methane, yaitu metana atau gas metana dari lapisan bahan batu bara di dalam bumi. Yang kedua adalah batu bara yang cair, yang ketiga adalah batu bara gas. Nah, kita akan bahas hidrogen di akhir mata kuliah ini. Sedangkan pada hari ini kita akan bahas nuklir dan kemudian bahan bakar lain berbasiskan batu bara secara singkat saja. Pertama adalah coal bed methane atau CBM. Metana yang dengan rumus kimia CH4 itu adalah salah satu jenis gas yang bisa diubah menjadi energi berguna. Jadi contoh metana itu adalah misalkan kotoran sapi misalkan kita letakkan dalam sebuah tangki, maka di dalam tangki itu akan muncul gas metana. Gas metana itu bisa kita bakar seperti kita bakar pada kompor gas kita. Nah, gas metana ini juga bisa dihasilkan oleh lapisan batu bara. Ini disebut dengan coal bed methane, yaitu CBM. Jadi yaitu metana lapisan batu bara, yaitu gas metana yang terperangkap di lapisan batu bara di bawah tanah. Biasanya CBM ini tertutup oleh air. Seperti terlihat pada grafik ini adalah ada lapisan batu bara di bawah sini. Nah, di dalam lapisan batu bara ini terdapat gas metana. Gas metana itu biasanya diperangkap oleh air yang ada di sana. Mengapa di sana ada gas metana? Wajar karena batu bara ini sebenarnya dihasilkan oleh bahan organik, yaitu tumbuh-tumbuhan di masa lalu, dan tumbuh-tumbuhan ini mengalami dekomposisi. Nah, dalam proses dekomposisi oleh bakteri,
dia akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini terperangkap di situ oleh lapisan batu bara dan oleh lapisan air di sana. Nah, CBM ini bisa diambil menggunakan teknik pengeboran seperti mirip dengan teknik pengeboran pada minyak bumi. Tetapi terlebih dahulu air yang ada di situ harus dipompa keluar ke atas supaya tekanannya berkurang. Sehingga kalau tekanannya sudah berkurang, gas yang bisa keluar dan kemudian gasnya bisa dibawa ke atas juga. Indonesia adalah negara yang cadangan CBM-nya paling nomor 4 terbesar di dunia dengan cadangan sekitar 453 triliun kaki kubik. Tetapi gas coal-bed methane ini memiliki masalah. Apa masalahnya? Seperti dikatakan tadi bahwa air yang ada di bawah situ harus dibawa ke atas, harus dipompa ke atas dan kemudian dibuang. Sebanyak apa air yang akan dibuang? Kita lihat contoh di Wyoming di Amerika Serikat. Selama 15 tahun pada situs CBM di sana, mereka membuang sekitar 5.299 triliun liter air. Ini adalah jumlah air yang sangat besar. Air sebanyak itu setara dengan kita membuang 590 galon air minum per detik. Jadi ini sangat besar sekali. Nah, air ini adalah air limbah, biasanya mengandung material beracun, sehingga sebagian memang dimasukkan lagi ke dalam bumi, tentu dia akan mengganggu keseimbangan sebelumnya. Sebagian lagi yang tidak bisa dimasukkan ke bumi itu akan dibuang ke lingkungan, dibuang ke sungai, ke danau, dan itu pasti akan mencemari danau. Ini adalah persoalan dari CBM. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, beberapa masalah yang lain dari gas metana ini adalah coal-bed methane ini adalah yaitu kebocoran gas. Sebagaimana terlihat pada gambar ini bahwa untuk menambang CBM ini maka dimasukkan pipa ke dalam bumi. Nah, memasukkan pipa ini bisa menimbulkan retakan pada lapisan-lapisan di sana. Nah, begitu retakan ini terjadi maka ada kemungkinan gas yang ada di bawah itu akan lewat pada retakan itu dan kemudian dia akan terlepas ke atmosfer kita. Atau bisa juga karena pelapukan. Jadi bor ini pipa yang sudah dibor ini lama kelamaan kualitasnya menurun, dia aus, dia kemudian bocor, berkarat, lalu gas bocor di situ. Dan ini akan menimbulkan persoalan besar andaikan terjadi kebocoran gas metana dari dalam bumi. Persoalan lain adalah CBM ini masih mahal. Menurut BPPT Republik Indonesia, CBM ini baru akan ekonomis ketika harga minyak internasional itu sekitar lebih dari $100 per barrel. Pada saat ini harga minyak dunia sekitar $70 per barrel. Oke, sekarang kita lanjut ke cleaner coal yang kedua atau batu bara yang lebih bersih yang kedua, yaitu liquefied coal, yaitu batu bara cair. Nah, batu bara cair adalah batu bara yang telah diubah menjadi hidrokarbon cair, bisa berbentuk bahan bakar cair dan bisa berbentuk petrokimia. Yang jelas dia dibuat dari batu bara. Oleh karena itu dia juga disebut sebagai CTL atau coal to liquids. CTL berpotensi dikembangkan di negara-negara dengan cadangan batubara yang besar seperti Australia, Rusia, termasuk Indonesia, Cina juga. Tetapi batubara cair ini juga ada masalah, dan masalah terbesarnya adalah terkait dengan konsekuensi lingkungan. Karena dibutuhkan energi yang sangat besar sekali untuk mengubah batubara ini menjadi cairan. Energi itu apa? Tentu energi fosil, karena sebagian besar konsumsi energi dunia seperti yang kita jelaskan tadi adalah energi fosil. Oleh karena itu akan ada emisi gas rumah kaca yang besar ketika batu bara ini diubah menjadi bahan bakar cair. Selanjutnya kita masuk ke bahan bakar batu bara yang lebih bersih atau cleaner coal yang ketiga, yaitu batu bara gas atau gasified coal. Ini adalah gas sintesis karena dia merupakan campuran dari berbagai macam gas lain, yaitu karbon monoksida,
kemudian hidrogen, lalu karbon dioksida, kemudian metana, dan uap air. Lalu gas itu dihasilkan dari batu bara yang dikombinasikan dengan air atau dengan oksigen. Sama dengan batu bara cair, potensi besar dari batu bara gas ini juga terdapat di negara-negara yang cadangan batu baranya juga besar. Namun batu bara gas ini juga memiliki masalah, yaitu masih terkait dengan emisi karbon dioksidanya. Riset mengatakan bahwa batu bara gas ini melepaskan karbon dioksida 2 kali lebih besar dibandingkan dengan batu bara sendiri. Bahkan emisi karbon dioksidanya 7 kali lebih besar dibanding dengan gas alam. Selain itu, mengubah batu bara menjadi gas ini membutuhkan air yang sangat banyak sekali. Oke, itulah tadi pembahasan tentang 3 jenis batu bara, 3 jenis produk yang dihasilkan dari batu bara. Orang mengatakannya sebagai batu bara yang lebih bersih, tetapi walaupun demikian ada persoalan-persoalan yang mengikutinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembangkit listrik nuklir. Topik pembangkit listrik nuklir ini biasanya sering memunculkan emosi yang kuat dari kedua belah pihak, dari pihak pendukung dan pihak yang menolaknya. Sebenarnya nuklir ini juga tidak terlalu besar-besar amat. Dia memasuk sekitar 5,7% dari energi primer dunia pada tahun 2004. Ya, mestinya data ini baru ya. Tetapi walaupun demikian, orang percaya bahwa nuklir ini mesti diperluas, maksudnya dikembangkan lagi lebih banyak. Mengapa demikian? Karena nuklir ini sebenarnya memiliki banyak keunggulan. Yang pertama adalah nuklir ini dibuat melalui suatu proses kimia di mana melibatkan inti atom. Kita tahu dari pelajaran fisika bahwa inti atom ini mengandung energi dalam jumlah besar. Oleh karena itu PLTN ini bisa menghasilkan energi skala besar. Jadi wajar kalau PLTN itu skalanya 1 gigawatt, 2 gigawatt, 4 gigawatt dan seterusnya. Sementara kalau dibandingkan misalkan dengan genset itu hanya beberapa ratus kilowatt saja. Kemudian tidak ada bahan bakar fosil yang dibakar oleh PLTN, oleh karena itu emisi karbonnya sangat rendah dan dia hampir tidak berkontribusi kepada pemanasan global. Lalu biaya bahan bakarnya juga rendah. Bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik juga tidak terlalu banyak, oleh karena itu dia juga tidak, pertambangannya berbeda dengan batu bara yang masif, yang besar sekali. Pertambangan bahan bakar nuklir seperti uranium dan plutonium ini dia tidak terlalu besar-besaran. Kemudian PLTN ini adalah teknologi tinggi sehingga dia bisa menguntungkan juga untuk industri lain seperti industri pangan, industri kesehatan dan sebagainya. Dan yang juga menarik adalah bahwa PLTN ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tetapi PLTN ini juga membawa beberapa masalah. Masalah yang terbesarnya adalah terkait dengan limbahnya. Jadi karena ini adalah proses nuklir, maka dia menghasilkan radioaktif. Dan radioaktif ini sayangnya dia sangat sulit untuk dibuang dengan aman. Selain itu juga sangat mahal untuk dibuang dengan aman. Masalah kedua terkait dengan PLTN ini adalah polusi termal. Jadi PLTN ini biasanya berlokasi di dekat laut dan dia memanaskan air laut di sekitarnya dan itu bisa mengganggu kehidupan laut. Kemudian persoalan juga menjadi concern bagi publik adalah kalau terjadi kecelakaan skala besar, maka memang ini bisa menimbulkan bencana besar. Kita mendengar tentang kecelakaan nuklir di Chernobyl, di Ukraina, kemudian di Amerika Serikat juga, lalu di Jepang beberapa kali, dan itu menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Kemudian persepsi publik tentang tenaga nuklir ini masih negatif, oleh karena itu banyak orang yang menolak PLTN. Lalu biaya pembangunannya itu sangat tinggi. Dan biaya menonaktifkannya juga sangat tinggi. Bahwa setiap pembangkit listrik itu pasti ada masa pakainya. Setelah masa pakai PLTN ini habis, dia harus dinonaktifkan. Sayangnya ini sangat mahal. Biaya menonaktifkannya karena apa? Karena dia harus dinonaktifkan secara aman supaya radioaktifnya tidak menyebar kemana-mana. Kemudian juga PLTN ini tidak bisa bereaksi cepat terhadap perubahan permintaan beban listrik.
Misalkan begini, ketika dia sudah berjalan menghasilkan listrik, tiba-tiba muncul permintaan listrik yang meningkat, dia tidak bisa mengikuti permintaan itu dengan cepat. Atau ketika dia sudah dioperasikan dengan kapasitas tinggi, kemudian permintaan listrik tiba-tiba turun, dia juga tidak bisa diturunkan dengan cepat. Nah, ini beberapa kelemahan dari PLTN ini.